Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas basis data kami. Perkenalkan, nama saya Fazil Pajapajabrotu. Nama saya Gus Bariyadi. Nama saya Farhan Nur Said. Nama saya Muhammad Dikyananda. Di sini kita masuk ke latar belakang. Di era digital saat ini, teknologi informasi telah mengubah segala aspek kehidupan manusia, termasuk retail, termasuk toko sembako. Persaingan ketat mendorong peningkatan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan melalui sistem manajemen terintegrasi. ERD menjadi alat penting dalam merancang sistem manajemen toko sembako, memastikan data tersedia dan dapat diakses dengan mudah untuk merespon perubahan kebutuhan bisnis. Dengan penerapan sistem ini, toko sembako dapat mengelola operasional secara komprehensif, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, memungkinkan pertumbuhan dan inovasi di masa depan. Tujuan dan manfaatnya. Tujuannya yang pertama adalah merancang sistem manajemen yang efektif, yaitu mengembangkan Entity Relationship Diagram atau ERD yang komprehensif untuk mendukung pengelola operasional sembako secara efisien. B. Meningkatkan efisien operasional, mengotomatiskan proses manual yang ada dalam toko sembako untuk mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat layanan. Dan yang C, menyediakan data untuk analisis dan keputusan strategis, mengumpulkan dan menyimpan data dengan struktur yang baik untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat. Yang D, meningkatkan kepuasan pelanggan, memastikan pelayanan yang lebih cepat dan akurat melalui sistem yang terintegrasi sehingga dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan kualitas mereka. Mengoptimalkan manajemen inventaris, yaitu memantau stok secara real time untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok, serta memastikan ketersediaan barang sesuai permintaan pelanggan. Di sini ada manfaat. Pertama, pengelolaan operasional yang lebih baik. Sistem manajemen yang terstruktur membantu toko sembako mengelola operasi sehari-hari secara lebih efektif dan efisien dari inventaris hingga transaksi penjualan. Kedua, ada reduksi kesalahan manusia. Otomatisasi proses mengurangi kemungkinan kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusia seperti kesalahan pencatatan dan perhitungan stok. Ketiga, ada pelayanan pelanggan yang ditingkatkan. Dengan proses yang lebih cepat dan data pelanggan yang terintegrasi, toko dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan juga di sini ada peningkatan loyalitas pelanggan. Pengalaman berbelanja yang lebih baik akan meningkatkan loyalitas pelanggan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan profitabilitas toko. Yang E, pengambilan keputusan berdasarkan data. Data yang terstruktur dan mudah diakses memungkinkan manajemen toko membuat keputusan yang lebih baik dan berbasis data, baik untuk strategi penjualan maupun pengelolaan stok. Yang di sini ada F, yaitu efisiensi biaya. Dengan mengoptimalkan proses operasional dan manajemen inventaris, toko dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan margin keuntungan. Yang G, kesiapan untuk pertumbuhan dan inovasi. Itu sistem yang dirancang dengan baik memungkinkan toko sembako untuk lebih mudah beradaptasi dengan perubahan pasar dan mengimplementasikan inovasi baru untuk pertumbuhan di masa depan. Yang H, monitoring dan kontrol yang lebih baik, yaitu sistem manajemen terintegrasi memungkinkan pemantauan yang lebih terhadap semua aspek operasional termasuk kinerja karyawan dan pemasok sehingga dapat melakukan kontrol yang lebih efektif. Sila ERD. ERD atau Entity Relational Diagram atau diagram hubungan entitas adalah sebuah diagram yang menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Dengan menggunakan ERD, sistem database yang sedang dibentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi. Di sini ada contoh ERD-nya. Di sini ada relational model. Relational model adalah sebuah konsep database di mana sebuah database terdiri dari beberapa tabel yang saling terkait secara logika database. Di sini ada relational model, ada tabel
supplier, pembelian, penjualan, pelanggan, rinci penjualan, hak akses, barang, rinci pembelian, pengguna, jenis barang, dan satuan. Di sini ada relational model, ini digunakan untuk menyimpan data yang dibutuhkan oleh supplier, seperti pembelian barang, penjualan satuan, pelanggan, pengguna, dan hak akses. Setiap tabel entitas memiliki atribut primary key yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam sebuah tabel relational model tersebut, dan setiap tabel memiliki foreign key yang digunakan untuk membentuk hubungan relasi dari satu tabel ke tabel lain. Di sini ada implementasi dasar. Yang pertama ada data definition language, dan yang kedua ada data manipulation language, dan yang ketiga ada data control language. DDL, Data Definition Language. DDL atau Data Definition Language adalah bagian dari SQL, struktur query language, yang digunakan untuk mendefinisikan struktur database dan objeknya seperti tabel, tampilan, indeks, dan prosedur. Pernyataan DDL digunakan untuk mengubah dan menghapus objek database, termasuk tabel, tampilan, indeks, dan prosedur persingkatan. Di sini ada contoh DDL-nya, itu create table supplier, create table barang, create table pelanggan, dan create table lainnya seperti yang dicontoh di bawah. Di sini ada beberapa contoh lainnya, yang ada prinsip pembelian, penjualan, hak akses, dan yang lainnya. Di sini ada DML, Data Manipulation Language. DML adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengelola data dalam objek database yang telah didefinisikan oleh DDL. Pernyataan DML digunakan untuk melakukan operasi seperti memasukkan, memperbarui, menghapus, dan mengambil data dari tabel di atas. Contohnya adalah memakai insert into untuk memasukkan data supplier dan data barang, data pembelian barang. Biasanya data insert into data pelanggan, data penjualan, data pengguna, dan data barang. Di sini dan beberapa contoh lainnya. Di sini ada hasil output. Hasil outputnya di sini adalah select from supplier, menampilkan nama supplier, alamat, nomor telepon, kontak, dan ID supplier. Di sini ada tabel barang, ID barang, nama barang, NOJ, NOS, harga beli, harga jual, stok. Di sini ada data pelanggan yang menampilkan ID pelanggan, nama pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Dan di sini ada tabel pengguna, yaitu nama pengguna, password, dan level. Dan selanjutnya ini adalah beberapa contoh dari tampilan tabel yang sudah dibuat. Sini ada DCL, Data Control Language. Data control language adalah salah satu komponen SQL yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan data. Pengontrolan yang dimaksud di sini meliputi pengontrolan terhadap hak user, pengontrolan terhadap suatu transaksi. Apakah akan disimpan secara permanen ke dalam database atau akan dibatalkan? Adanya DCL adalah sebagai alat kontrol keamanan database dan tabel. Dan di sini ada contoh DCL-nya. Selanjutnya ada storage procedure. Storage procedure adalah serangkaian perintah SQL yang telah disimpan di dalam database dan dapat diaksesi oleh pengguna. Storage procedure membantu dalam menyederhanakan kompetensi logika bisnis dengan mengelompokkan serangkaian perintah SQL ke dalam satu unit yang kemudian dapat dipanggil dan dievaluasi secara bersama. Di sini ada contohnya, diameter, ada create document, ada supplier, dan recruitment get pembelian. Ini ada trigger, maksudnya yaitu codingannya di bawah sini. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang saya akan menampilkan
dari MySQL Workbench setelah saya drop skema dan saya akan run ulang. Oke, di sini ada create database. Di sini bisa dilihat di sini create database berhasil, dan di sini kita akan use sembako. Sini berhasil. Kita create tabel supplier dan berhasil, dan beberapa tabel lainnya seperti yang sudah di sini. Ini untuk hak akses, ini jenis barang, dan seperti yang tadi dijelaskan di PPT, ini adalah tampilan di MySQL Workbench-nya. Sini select untuk menampilkan data supplier, barang, pelanggan, pengguna, pembelian, rinci pembelian, penjualan, rinci penjualan, hak akses, jenis barang, dan satuan. Sekian ini saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.